Foodies, kalau biasanya lotek isiannya cuma toge, kacang panjang, labu siam, dan kangkung, skuy-skuy. Sini nih, kita coba ini icip-icip lotek legend di kota Bandung yang menggunakan pare dan daun pepaya sebagai bahan utamanya. Lihat tuh yang beli gak pernah berhenti ya Foodies. Telat dikit mah alamat gak kebagian kita. Pokoknya siapa cepat dia yang dapat ini mah. Serbu kuy sebelum ludes nih. Foodies, waduh udah mau kehabisan nih Foodies. Padahal nih biasanya tuh udah lengkap banget nih, penuh banget. Tapi nih sekarang nih aku tuh telat banget datangnya. Udah mau kehabisan. Tuh kan Foodies, Aiman aja udah hampir kehabisan tuh. Bener-bener ya dari awal buka itu udah diserbu sama para pelanggan. Bukan hanya warga lokal aja Foodies, banyak wisatawan dari luar kota Bandung yang datang kemari hanya untuk icip-icip lotek legend yang sudah ada dari tahun 88 Foodies. Wah, udah berusia 35 tahun nih, luar biasa. Bu, spesialnya lotek Alkateri dibandingkan lotek yang lainnya apa Bu? Di sini tuh ada pahitnya, ada paria, daun pepaya. Oh iya Foodies, bener. Nih ya, aku baru banget ngeliat nih, jarang banget ya yang kita lihat nih kalau di lotek tuh ada pare alias paria kalau bahasa Sundanya teh. Nah, Bu, kalau gitu aku pengen Bu. Emang agak lain ya Foodies, sayuran-sayurannya itu bercita rasa pahit justru jadi jualan utamanya. Selain isian lotek yang spesial, bumbu kacangnya juga nggak kalah menarik nih Foodies. Selain berbahan dasar kacang tanah, ditambahin kentang juga, ini bikin bumbu kacangnya tuh super lembut. Duh, makin penasaran ya nggak sih sama rasanya? Daun pepaya, terus kita pakai pare, ini juga ada kol, terus ada kacang panjang. Nah, tapi ngomong-ngomong, satu porsi harganya berapa? 15.000. Foodies, receh banget kan? Cuma 15.000, pantesan nih ngantri banget tuh sampai kesana-kesana. Wah. Emang ya kalau ada harga receh ditambah dengan rasa yang Endes punya udah pasti bakalan diserbu sama warga plus 62 nih Foodies. Warung lotek ini bukanya setiap hari ya Foodies dari setengah 10 pagi hingga sehabisnya. Tapi kalau nggak mau zong, capcus, jam setengah 10 teng udah mejeng aja di sini Foodies. Wadidaw, sayuran yang udah dicampur dengan bumbu kacang bikin perut makin kencang nih bunyinya. Nggak sabar kepengen icip-icip. Boleh deh, saya pengen cobain. Biasanya kalau kita makan kerupuk kan dipisah. Nah ini tuh digabung sama loteknya, menarik nih. Oke. Kalau minumannya yang enak apa? Yang enak cendol. Tuh. Cendol putih. Cendol putih. Iya. Apanya kok bisa dibilang cendol putih? Jadi nggak pakai daun suji. Asli tadi Wah, santannya. menarik nih Foodies. Wah, menarik banget nih. Iya nih Foodies, unik banget ya bentuknya. Bentuknya tuh kayak es krim jatuhnya ya, pakai kerucut seperti ini. Biasanya kan kalau yang aku tahu kalau lotek ini tuh pakai kertas nasi yang dilipat-lipat gitu kan. Ini menarik banget nih, jadi kayak makan popcorn. Oke deh Aiman, lotek udah di tangan, capcus kamu pesan es cendol juga tuh biar komplit. Es cendol yang satu ini juga gak kalah menarik loh Foodies buat dicobain karena pure menggunakan tepung beras dan tanpa pewarna makanan sama sekali. Makanya warnanya cenderung putih kayak begini. Punten Pak. Ya Pak. Saya boleh dong order cendolnya. Cendolnya tuh warna putih, kenapa Bu? Putih, Pak. Jadi udah ciri khasnya. Itu dikasih pewarna atau gimana? Enggak, ini originalnya. Oke kalau gitu aku order satu ya. Untuk membuat cendol ala es cendol Alkateri ini bahannya itu ada cendol putih, kemudian gula jawa dan es batu. Wah simple pisan kan? Harganya juga menarik banget nih Foodies, cuma 8.000 aja. Lotek dan es cendol Alkateri ini udah dikelola sama generasi kedua loh Foodies. Dari dulu hingga sekarang resepnya udah paten alias gak pernah berubah. Wajar ya pelanggannya tetap setia dari dulu hingga now, karena rasanya benar-benar bikin lagi. Pokoknya kalau ada kecantol sekali, pasti kepengen balik lagi deh tuh saking enaknya. Oke deh Aiman, sekarang langsung aja kita takis semuanya deh. Pasti perut kamu udah ngode kan. Selamat makan Foodies. Aku belum nemu parenya. Jadi rasanya masih original seperti lotek pada umumnya. Tapi uniknya itu lebih padat banget. Mungkin karena dari sambal kacangnya ditambahkan dengan kentang. Jadi itu lebih padat banget. Rasa kacang tanah yang gurih ditambah dengan kentang emang bikin teksturnya menjadi lebih padat.
Rasa manis dari gula Jawa plus pedas dari cabai rawit setan ini menambah cita rasa endes saat dimakan. Aji pisan lah pokoknya ini lazis. Coba-coba Aiman sekarang ambil yang pahit-pahit tuh. Tapi kamu gak usah takut ya, gak bakalan sepahit kenyataan ditolak sama dia kok. Iya. Canda-canda. Bumbu kacangnya berasa banget ya, tapi agak ada sedikit sensasi pahitnya. Ternyata yang aku makan adalah daun pepaya Foodies nih. Pareknya nih Foodies. Waduh. Selamat makan Foodies. Gak sepahit seperti yang aku kira. Ternyata ditambah dengan bumbu kacangnya dan juga sayuran yang lainnya, perfecto banget. Wah, ternyata yang pahit-pahit juga gak kalah lazis ya. Selain endes, pare atau paria ini banyak manfaatnya loh Foodies untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang kita senggol es cendolnya tuh, jangan sampai seret. Seger banget. Wah, aku sampai lupa nggak aku kunyah. Langsung hilang banget itu di mulutku. Udah nggak ada proses lagi kunyah mengunyah lagi. Saking lembutnya Foodies. Kayaknya approve semua ya Aiman. Esnya yang segar, ditambah gulanya yang sedikit manis. Ini pas banget deh dijadikan pasangan lotek ya Foodies. Wih, mantap. Udahlah Foodies, buat kamu yang lagi jalan-jalan di kota Bandung nih, lotek dan es cendol Alcatel ini wajib banget masuk ke list kuliner kamu ya. Jaminan gak bakalan nyesel karena ini endol dan lazis. Alamatnya di Jalan Alcatel nomor 47 Braga, Kota Bandung. Ini nih yang dinamakan dengan makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Wah, best banget. Foodies, ada jajanan unik nih, rasanya rame dari asin, asam, manis, pedas sampai ke gurih semua Adinda. Lah kok ya bisa? Halo Foodies. Nah, sore-sore kayak begini nih, ya kan? Kita ngelihat jagung dibakar ini udah sangat langka. Karena biasanya kita mau nyari jagung itu ya tengah malam, abang-abang gerobakan baru pada lewat. Betul. Atau nggak jauh-jauh harus ke puncak atau ke Bandung. Benar, gitu kan? benar. Nah sekarang dimudahi banget sama Mr. Hocia. Mr. Hocia. Bener banget Foodies, nggak perlu nunggu malam apalagi kudu ke puncak dulu buat temuin jagung bakar. Di sini Foodies bisa makan jagung bakar dari terang bolong nih sampai gelap gulita alias sepanjang hari. Beh, mantap kan? Dan bedanya nih ya dari jagung Mr. Hocak ini pakai jagung kualitas yang tinggi ya, apa ngomongnya tuh? Ya, Plus apa gimana? Kita bilangnya madu, jagung madu super. Jadi ini jagung kualitas nomor 1 untuk variasi jagung. Nah yang lebih istimewa, jagung bakarnya punya ukuran bahenol nih. Kayaknya sih makan satu aja bakalan kenyang kita sampai ganti tahun lagi jangan-jangan. Tuh ukurannya tuh, gede-gede banget Gede. Foodies tuh, lihat tuh. Abis di akupuntur, Wah istimewa ya Foodies, jagung yang dipakai ini jenisnya jagung muda dari Bandung Foodies. Punya cita rasa yang manis pakai banget. Katanya sih tiap daerah tuh punya tanah yang berbeda ya Foodies, dan itu sangat berpengaruh banget sama rasa dan kualitas tanaman termasuk jagung ini nih. Dan yang spesialnya lagi, you know what? Di sini juga punya varian rasa spesial dengan saus Mr. Hocia. Ini penasaran gak sih kayak apa rasanya? Langsung aja cus kita bakar. Oh, wih, wanginya enak banget Foodies, sumpah. Ini baru diolasin mentega loh Foodies, belum yang lain. Tapi aroma wanginya udah keluar banget. Nah yang bikin bedanya lagi Foodies, semua jagung sebelum dibakar sudah dalam keadaan dikukus Foodies. Jadi udah matang duluan. Dan ini tuh bikin pembeli nggak perlu nunggu lama juga. Cukup 5 menit aja untuk dibakarnya dan jadi deh. Foodies sih kalau datang deh ke sini wanginya. Wangi banget jagungnya itu, aduh. Nah kalau udah matangnya merata, oles pakai saus spesial Mr. Hocaknya dulu nih Foodies. Nasi kokonya itu juga nggak pakai pelit loh, sausnya tuh dikasih banyak, bener-bener bikin sampai ngeresep banget ke bagian terdalam. Nah selain ada jagung bakar, di sini juga disediakan jasuke alias jagung susu keju.
Jagung kukus yang dicampur kental manis plus pakai keju foodies. Tuh lihat deh. Wih, keju sama kental manisnya nggak pelit ya. Nah foodies, selain jajan jagung bakar plus jasuke, Ata juga kepengen jajan yang pedes tuh. Kebetulan ada gehu plus cireng jeletot. Nah, foodies, ini dia jajanan kedua yang bakal kita habek nih sore-sore nih. Ada gehu pedas jeletot. Nah, Bang, ini namanya gehu, Bang. Gehu tuh bener nggak sih, Bang? Toge tahu? Bukan. Oh, bukan. Cireng tahu jeletot di dalamnya engkol sama wortel. Apa? Engkol sama wortel. Engkol sama wotot. Apa? Wortel. Sayuran. Oh, wortel. Nah foodies, untuk isian tahu jeletotnya itu ada wortel dan juga kol. Selain itu juga yang pasti ada racikan sambal di dalamnya. Meskipun cuma tahu sama cireng gerobakan, tapi dalam sehari bisa ngabisin sekitar 300 pieces loh. Wah, jadi penasaran gak sih sama rasanya? Oke, langsung aja kita cobain bareng sama jagung bakar plus jasukenya ya. Ini gede banget loh, segede muka tuh. Wah. Lembut banget. Wih. Foodies, ini enak banget foodies, beneran. Jagungnya bener-bener lembut banget. Pas digigit, nggak ada tuh kan biasanya kalau jagung dia tarik kayak nyangkut-nyangkut apa, ini nggak ada. Semuanya lembut banget. Dari ukuran jagungnya aja udah beda dari jagung biasanya foodies. Ini lebih montok ya, gemoy. Soal rasa emang gak kaleng-kaleng nih foodies. Jagungnya sendiri udah punya cita rasa manis. Begitu digigit, jagungnya itu juga juicy gitu. Airnya melimpah guys, karena sebelumnya sudah dikukus terlebih dulu. Untuk sausnya tersendiri, menurut aku nih rasanya lebih dominan ke asin. Asinnya lebih dominan dan ini enak banget. Sausnya ini benar-benar bikin nagih banget. Pedesnya ada sedikit, jadi masih bisa dimakan sama orang yang kurang suka pedes. Karena ini bikin sedep banget deh, bener deh. Asamnya. Saus Mr. Hochiyaki ini emang spesial sih foodies. Punya cita rasa itu yang lengkap banget. Biarpun dominan ke asin, tapi ada sensasi pedas, asam, dan manisnya juga. Nah, yang bakar-bakar udah diicip. Oke, kita lanjut ke yang kukus ya foodies. Ada jasuke nih alias jagung susu keju. Ini enak banget, ibarat kata dessert. Kalau habis makan ya, manis. Ini manisnya enak banget, pas. Nggak terlalu over juga. Susunya the best. Kejunya juga menggumpah, nggak pelit. Aku rela sih foodies. Datang ke sini jauh-jauh buat mesen jasukenya ini. Ini pasti kenyang dan juga puas banget. Untuk jasuke disajikan dengan diserut ya foodies, karena memang jagungnya itu kualitas nomor wahid. Jadi biarpun diserut juga bulir jagungnya tetap gede-gede foodies. Udah gitu keju sama kental manisnya nih nggak pakai pelit. Andelita. Oke deh, untuk jagung bakar plus jasukenya ini nih foodies recommended banget. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Kira-kira recommended juga nggak ya? Tahunya enak banget, dalamnya gurih, asin, dan juga yang paling aku suka apa? Dia itu wangi, plus ada cabai-cabainya di dalamnya nih. Dia juga ukuran tahunya gede-gede. Dan juicy. Pas digigit tuh, tahunya tercus. Wah, gurih banget itu bumbunya semua. Dari kualitas tahunya aja udah oke foodies, ini masih fresh, nggak ada rasa asam sama sekali. Dan racikan isiannya tuh the best. Pedesnya dapet, apalagi gurihnya, wah nggak usah ditanya deh. Dan isiannya bukan cuma sambal sama sayuran only ya, tapi udah diracik pakai bumbu-bumbu yang bikin rasa tahunya itu jadi istimewa. Langsung kita pindah nih ke cirengnya nih ya. Aku nggak tahu ini rasa yang apa, makanya kita buka dulu dalamnya. Kita cek rasa apa dia. Cireng rasa apa nih? Ayam ya? Wah salah ini foodies, ternyata ini adalah bakso ini. Kita ngeliat teksturnya ini bakso udah dibenyak-benyak kali ya. Nah ini enak banget, dia nggak terlalu berminyak seperti yang tadi aku pesen ya. Terus juga baksonya di dalamnya lumayan banyak.
Makan cireng isinya tuh seru juga loh foodies, kayak berasa dapat surprise karena kita nggak tahu kita bisa dapat yang isian bakso atau yang ayam. Tapi soal rasa ini juga nggak kalah recommended kok foodies dari Gehu Jeletotnya. Udah gitu harganya juga receh banget, cuma 3.000 only. Nah ini nih foodies, baru namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Sikat! Wih! Kalau di Indonesia ada mie ayam, nah foodies di Penang, Malaysia ada mie sotong. Warnanya itu loh foodies, merah merona membara ya. Mau tahu rasanya kayak apa? Oke, kita tanya si Adeo aja nih foodies. Deo, kasih paham dong. Nah foodies, siang ini saya ada di Esplanade Padang Kota Lama, Kota Penang, Malaysia foodies. Ini salah satu food court foodies. Ada tempat makan yang rame banget dari tadi, yang beli nggak berhenti-berhenti. Namanya mie sotong Hamid Patah spesial mie sotong foodies. Pokoknya buat kamu yang kesabarannya tipis tisu, jangan coba-coba datang ke sini. Karena yang beli panjang banget. Ini saya udah ngantri 15 menit, akhirnya giliran saya foodies. Gasken foodies. Kalau antriannya panjang begini, udah bisa ditebak dong ya foodies rasanya kayak gimana? So pasti Andalita dan juara dunia lah ya. Mau kulik-kulik info aja nih foodies. Ini tuh udah susah banget loh foodies, Pak Cik Sahul Hamidnya ini busy sekali. Sebab pembelinya banyak betul. Mie sotong merupakan makanan khas kota Penang foodies dan hanya bisa ditemui di kota yang dikenal sebagai surga kuliner negara Malaysia ini. So kamu bakalan susah nih nemuin mie sotong di daerah-daerah lain di Malaysia. Nah foodies, setelah ngantri lama akhirnya dapat juga nih foodies mie sotongnya foodies. Ini tampilannya kayak gini, warnanya merah banget. Terus ada topping sotongnya kayak gini, terus ada bawangnya gitu, bawang gorengnya. Nah, biar makin fresh, dikasih, wow. Oke foodies, sekarang kita cobain. Bahan dasar mie sotong itu adalah mie kuning besar ditambah kecambah dan potongan tahu. Terus dicampur sama kuah khas yang berwarna merah dan diberi topping semur sotong yang lazis abis. Oh my god, ini enak banget. Demi Tuhan, ini enak banget foodies. Pedas manis dikit, gurih, sempurna rasanya. Nah, Hamid Patah ini adalah salah satu kedai mie sotong yang paling terkenal di kota Penang. Karena katanya nih foodies, mie sotong Hamid Patah ini sudah mulai jualan dari tahun 34. Wow, itu kira-kira umurnya sudah 89 tahun tuh foodies. Lebih tua dari negara Malaysia sendiri yang baru 66 tahun merdeka. Ternyata se-legend itu ya, Daebak. Asli, ini rasanya enak banget. Rasanya juara dunia foodies. Mie-nya nih foodies ya, pakai mie kuning yang gede-gede gitu, yang panjang-panjang. Terus dicampur sama bumbu khasnya yang ini Endolita banget. Saking udah pro-nya nih foodies, sang koki kalau buat pesanan satu-satu tuh cepet banget. Udah gitu sekali bikin langsung 10 porsi gitu. So, meski antrian panjang tapi nunggunya nggak terlalu lama ke foodies, tenang. Dan ini sotongnya tuh nggak pelit-pelit gitu loh foodies. Sotongnya tuh banyak banget dan besar-besar gitu potongannya. Sotongnya foodies rasanya manis gurih. Ini enak banget sumpah. Sayangnya kamu nggak bisa request ukuran pedesnya karena semuanya dibuat dalam satu wajan besar ini foodies. Jadi buat kamu yang nggak doyan pedes, siap-siap sedia minuman yang banyak ya. Mie-nya nih foodies, kita nggak perlu diaduk-aduk lagi kalau makan. Karena memang dia antara mie sama bumbunya nih udah tercampur rata ketika ada di dapur. Sebelum disajikan, dia udah dicampur baur kayak gitu. Jadi ketika sampai di tangan konsumen, di tangan kita nih, nggak perlu diaduk-aduk lagi. Tinggal menikmati aja, karena ini enak banget. Di Hamid Patah ini selain mie sotong ada juga bihun dan koi tiao foodies. Nah kalau yang paling laris manis sih si mie sotong gorengnya nih foodies. Lihat aja tuh sang koki nggak pernah stop loh untuk membuat pesanan mie sotong gorengnya. Gaskan lah bray. Antrian panjang, tapi tunggunya nggak lama. Karena memang sebelum diproses nih, sebelum kita datang nih, dia udah proses duluan foodies.
sebelum konsumen atau kita mau beli nih, dia udah pesen bikin banyak banget. Disiapin dulu, jadi antrian panjang pun tidak berpengaruh. Selain ada topping sotongnya itu ya, ini ada potongan-potongan tahu kayak gitu kecil-kecil. Ini tahunya juga enak, tahunya empuk pedes. Untuk harganya, kalau mie sotong goreng 6 ringgit Malaysia itu sekitar 20 ribuan. Sementara yang kuah 8 ringgit Malaysia sekitar 27 ribu rupiah. Lokasi mie sotong Hamid Pota ini ada di Esplanade Park Food Court di Jalan Padang Kota Lama di nomor 5 Lebuh Light, Georgetown, Pulau Penang. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 4 sore, foodies. Oh ya foodies, for your info nih, kalau hari Minggu, mie sotong Hamid Pata ini tuh bercuti alias libur alias tutup ya guys, oke? Jadi meskipun harganya receh, menunya receh tapi rasanya gak recehan foodies. Foodies yang lagi diet, mohon maaf lupain dulu ya kalau kamu mampir ke warung yang satu ini karena dijamin kalap tuh. Namanya juga warung Sunda, menunya banyak banget. Kalau dihitung-hitung sih ada puluhan lauk nih, mulai dari aneka jenis ikan, ayam, sate-satean, sampai aneka sayur yang lazis. Udah gitu sambalnya gak kalah menggoda ada sambal tomat dan juga sambal goang. Aduh, siapa yang udah mulai ngiler nih? Sini, kita pilih bareng yuk, bareng sama Richard. Oke foodies, sekarang aku lagi di tempat makan khas Sunda. Ini teh katanya enak banget ini teh, raos-raos pisan ini mah ya. Nah yang menarik di sini guys, disediakan banyak banget jenis ikan asin nih foodies. Kalau di warung lain ya biasanya cuma nyediain 1-2 jenis ikan asin aja, ya kan? Di sini tuh lebih beragam. Coba kita kepoin yuk, mana kira-kira yang paling best seller? Ini ikannya, ikan asin yang paling teristimewa apa teh? Yang teristimewa itu ada peda, Ikan peda, ada ikan jambal, ikan jambal. ada ikan pala batu. Oke, ikan pala batu. Iya. Kok bisa ikan pala batu tuh? Jadi dia emang keras kepala, nggak mau dikasih tahu dia? Kayaknya seperti itu. Oh, makanya pala batu. Oke, ini ikan jambal. Ikan jambal. Ya, ikan apalagi peda ya? Ikan Yang peda mana teh? sebelah sana. Ini ya, bener ya? Yang glowing. Ini kan? Ya, Ini glowing nih. glowing. Dia waktu semasa hidupnya pakai skincare terus, jadinya glowing dia nih. Aduh, iya kan? Ikan peda plus ikan jambal emang the best lah foodies dan ini emang favorit banyak orang. Selain ikan asin, Richard juga pilih ayam kampung dan juga sate udangnya. Ngeliatnya aja udah lapar foodies, ngeliatnya aja belum digoreng udah lapar. Aduh. Buat sayurannya, terong goreng boleh banget nih dicobain. Akhirnya langsung ceplok-ceplok aja yuk ke penggorengan. Di sini tuh konsep lauknya disajikan dalam keadaan hangat foodies, hampir semuanya digoreng. Tapi sebelumnya si teteh udah bumbuin dulu tuh, jadi nggak makan waktu banyak biar pembelinya nggak kelamaan nunggu. Nah foodies, buat nasinya ada 2 pilihan, nasi putih biasa dan juga nasi liwet. Yang best seller tentunya nasi liwet dong ya. Makanya kalau mau dapat nasi liwet jangan kemalaman datangnya, soalnya cepet banget ludes. Nah Richard juga pilih sambal goang nih, alias sambal dadak mentah, pakai ayam kampung goreng, ikan jambal roti, ikan peda, sate udang dan juga terong goreng. Langsung aja kita hajar satu persatu. Skuy. Wow, lihat foodies, ini asli Sunda Indonesia. Wow, ini ada nasi liwet. Nasi liwetnya aja, kalau kita makan hanya nasi liwetnya aja tuh udah enak. Kenapa? Karena udah ada ikannya, udah ada petenya. Siapa yang suka pete? Aku suka banget pete. Oke, dan sambelnya ini udah seger banget ya. Sambelnya ini seger banget ya. Terlihat dari warnanya. Dan kalau sambel nih aromanya nih. Aromanya. Tiba-tiba ada. Siapa yang naruh? Oke. Dari tampilannya aja udah menggugah selera banget ya foodies. Nasi liwetnya tuh istimewa banget. Udah ada petenya, ikan asinnya, sambal dan juga rempah lainnya. Tekstur dari nasinya dia agak-agak
lengket, tapi nggak begitu lengket, tapi justru itu yang bikin sensasi. Oke, dan agak pedas karena ada cabenya juga ternyata di dalam nasi ini. Sekarang kita coba pakai sambal. Sambalnya pedas Sambalnya pedas tapi enak. Beneran enak. Terus pakai nasi nih. Nasi liwetnya ini digadoin aja kok ya udah enak banget. Apalagi nih ya selalu dalam keadaan hangat foodies karena disimpan dalam rice cooker gitu. Nah kalau sambelnya ini pedasnya dijamin nonjok, dicampur pakai ikan jambal, nikmat banget. Wah, ini baru. Pedasnya luar biasa. Ikan jambalnya ini tebel-tebel banget loh potongannya. Nampol asinnya juga pas loh. Ketemu sama nasi liwet yang udah punya rasa, waduh semakin lazis. Ikan pedanya, rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa? Kalau tingkat keasinannya menurutku, ini agak lebih asin daripada ikan jambal ya. Ini agak sedikit lebih asin. Dan kalau tekstur, hampir sama ya sama ikan yang sebelumnya, ikan jambal hampir sama teksturnya. Ya, cuman ini sedikit lebih keras, tapi nggak keras banget. Nah, ikan asin favorit lainnya nih, si ikan peda ini nih foodies. Biarpun cuma digoreng, wah ini udah sedap banget loh. Apalagi ketemu sama nasi liwet yang anget. Bikin lupa diet lah, bye! Si sambal goangnya ini emang dahsyat sih. Pedasnya dapet foodies, aroma terasnya juga dapet. Dan pedasnya ini tuh baru berasa setelah beberapa lama loh. Buat pecinta pedas, ini surga banget loh. Iya, itu dia. Oke, kita langsung cobain aja. Aku udah nggak sabar. Ayamnya dulu, tanpa apapun. Untuk ayam kampungnya punya ukuran besar nih foodies. Dagingnya empuk dan ini bukti kalau ayamnya memang diungkep dengan sempurna. Bumbunya juga berasa banget sampai ke dalam daging. Wah, ini lazis banget, Yang aku suka dari ayam ini adalah kalau urusan tekstur ya sama kayak ayam kampung pada umumnya ya. Yang menarik dari ayam ini adalah di dagingnya masih terasa bumbu-bumbu penuh cinta dan kebahagiaan itu. Itu. Kita cobain terongnya. Terong gorengnya juga lembut, pakai banget. Ukuran juga gede. Wah, ini bisa sharing nih foodies. Dan sate udang gorengnya juga lazis. Masih segar jadi nggak bau. Pokoknya mah raos pisan. Udang ini, yang aku suka dari udang ini adalah fresh. Udangnya fresh. Itu yang paling bikin mantap. Nah, buat foodies yang kepengen cobain, boleh langsung aja datang ke lapaknya ya. Posisinya di seberang stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Bukannya mulai dari jam 6 sore. Jadi kalau foodies cari siang-siang ya nggak akan ketemu ya, oke? Foodies, ini baru. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Aku mau makan lagi.